Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cihan Daryani. NIM saya 19 10 50 1009. Saya mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Engineering Geological Mapping dengan studi kasus lumpur panas Lapindo Sidoarjo. Pembahasan pertama, lebih dulu kita akan mengkaji mengenai geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika. Jadi apa sih itu geohidrologi? Geohidrologi berasal dari dua kata, geologi dan hidrologi. Geologi berarti ilmu batuan, sedangkan hidrologi berarti air, sehingga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah di dalam tanah dan batuan di dalam kerak bumi. Selanjutnya, apa sih geomorfologi? Geomorfologi membahas asal mula dan perkembangan sistematis semua jenis bentuk daratan dan merupakan bagian utama geografi fisik. Wasono mengutarakan bahwa geomorfologi ialah ilmu yang mempelajari, menafsirkan, dan menggambarkan keadaan bentang alam di permukaan bumi. Evaluasi kondisi geomorfologi lebih lanjut terhadap topografi permukaan dan memberikan dasar untuk penjelasan mengenai yang pertama, hubungan antara kondisi permukaan dan geologi. Yang kedua, asal, usia, dan perkembangan geografis elemen geomorfologi individu. Yang ketiga, pengaruh kondisi geomorfologi pada proses hidrologi dan geodinamik. Yang keempat, perkembangan geomorfologi yang akan datang seperti erosi tepi sungai. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai geodinamika. Geodinamika adalah cabang ilmu geofisika yang menjelaskan mengenai dinamika bumi. Sebenarnya di dalam geodinamika kami belajar mengenai ilmu matematika, fisika, dan kimia yang berguna untuk memahami arus konveksi yang ada di dalam mantel bumi yang berperan dalam pergerakan lempeng yang terjadi di dalam bumi. Dan juga berguna untuk memahami fenomena geologi seperti pemekaran samudra, pembentukan gunung, gunung api, patahan, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian mengenai geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika, selanjutnya kita akan mengkaji perubahan ketiganya dengan studi kasus yang berada di lumpur panas yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten yang dihimpit dua sungai, sehingga terkenal dengan sebutan Kota Delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan sebesar 714,27 km persegi, dengan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut sebesar 201,68,6868 km persegi menurut data BPS tahun 2013 dan laporan akhir revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 sampai tahun 2029. Pada tanggal 29 Mei tahun 2006, lumpur panas mulai keluar dari dalam bumi di kawasan padat penduduk. Pertama kali muncul debit lumpur yang keluar sekitar 50 meter kubik per hari yang secara cepat menggenangi permukiman di desa. Pusat luapan lumpur Lapindo ini sendiri terletak di Kecamatan Porong. Selain Kecamatan Porong, terdapat dua kecamatan lain yang terendam lumpur panas Lapindo, yaitu Kecamatan Jabon dan Kecamatan Tangkulangi. Hal ini dikarenakan kedua kecamatan tersebut bersebelahan dengan Kecamatan Porong yang menjadi pusat luapan lumpur panas Lapindo. Lumpur panas merupakan fenomena geologi yang dikenal sebagai gunung lumpur, yakni keluarnya lumpur yang berasal dari lapisan bawah permukaan. Padatan lumpur yang keluar berasal dari formasi Kalibeng pada kedalaman sekitar antara 1000 sampai dengan 3000 meter.
Keluarnya gas dan lumpur panas dari dalam tanah dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius telah mengenangi beberapa desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan cuplikan gambar dari semburan lumpur panas Kalapindo. Nah, berikut merupakan lokasi lumpur panas Kalapindo yang dilihat dari citra Google Earth. Berikut merupakan peta kawasan terdampak luapan lumpur lapindo dengan sumber data dari Nur Aini tahun 2015. Nah, saya ada sedikit tayangan timelapse bagaimana perubahan dari sebelum awal adanya lumpur panas lapindo hingga perubahan apa yang terjadi ketika adanya lumpur panas ini. Selamat menonton. Jadi di timelapse ini akan disajikan citra dari tahun 1985 sampai dengan citra terbaru di tahun 2020. Kita akan mengamati perubahan dari tiap tahunnya untuk mengamati gejala yang terjadi. Jadi lumpur panas Kalapindo ada di sini ya teman-teman. Nah, ini akan mulai terlihat perubahan-perubahannya. Dari awalnya masih hijau dan belum pada permukiman, kemudian tumbuh permukiman dan muncullah lumpur panas ini yang makin melebar. Selanjutnya yaitu kita akan mengkaji mengenai geomorfologi. Nah, pada awalnya lumpur lapindo ini merupakan permukiman padat penduduk. Diperkirakan volume lumpur yang mengenai ini lebih dari 27 juta jiwa. Kawasan di sekitar luapan lumpur itu merupakan kawasan industri yang menjadi sumber pekerjaan bagi warga sekitar. Sedangkan bagian sisi timur merupakan kawasan pertambakan. Dan di sisi barat itu merupakan jalur utama penghubung antara kota-kota besar di bagian selatan dan timur. Apabila bermobilitas ke kota-kota di utara seperti Surabaya sebagai pusat perdagangan, maka harus melewati jalur yang berdekatan langsung dengan luapan lumpur lapindo. Kawasan ini diketahui sebagai pita pembangunan atau growth ribbon di Jawa Timur yang terdiri dari atas Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang. Nah, bencana lumpur lapindo ini berlokasi di daerah permukiman padat penduduk. Lebih dari 50.000 orang yang tinggal di wilayah tergenang akhirnya harus terpaksa dipindahkan. Perkembangan wilayah di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Cabon, tergolong sangat dinamis serta kepadatan penduduknya cukup tinggi karena daerah ini merupakan daerah industri. Sebagai lain merupakan perumahan dan menjadi aksesibilitas penghubung antara kota-kota besar. Berikut merupakan peta kawasan terdampak luapan lumpur lapindo. Jadi sebenarnya di lumpur lapindo sendiri terdapat 3 kolam. Ini ada kolam tengah, kolam utara, dan kolam selatan. Nah, luapan lumpur lapindo sendiri mengenai wilayah lebih dari 6,5 km persegi. Termasuk yang di dalamnya adalah pabrik, lahan pertanian, dan jalan tol Surabaya Gempol. Di dalam genangan itu juga terdapat beberapa desa antara lain Rakunongo, Siring, Jatirejo, Gelaga Harum, Gendung Bendo, Ketapang, dan Bisuki. Semua desa ini terletak di wilayah administrasi 3 kecamatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kondisi geohidrologi. Sejak pertama kali semburan lumpur panas di daerah Sidoarjo yang terjadi pada tanggal 29 Mei tahun 2006 ini, tidak kurang dari 108 juta meter kubik lumpur panas telah disemburkan dari perut bumi. Lumpur ini telah menutup wilayah hingga lebih dari 717.027 ha dan kedalaman genangan mencapai beberapa meter. Bila dicermati, 70% dari lumpur yang dikeluarkan adalah air.
Dengan demikian, maka volume air yang telah dikeluarkan tidak kurang dari 75 juta meter kubik. Kemudian, volume air yang begitu besar belum diketahui dari mana sumbernya. Apakah air tersebut berasal dari wilayah di sekitar Sidoarjo atau dari wilayah lain. Volume air yang terus dikeluarkan di lokasi semburan lumpur Sidoarjo ini mengindikasikan adanya pemasok air secara kontinu ke pusat semburan. Meskipun titik semburan berada pada lingkungan geologi berupa cekungan sedimenter, akan tetapi mengingat Pulau Jawa berada pada pusat vulkanik, sehingga adanya pengaruh magnematik memungkinkan ikut menyertai mekanisme munculnya lumpur panas. Hal ini juga didukung dengan adanya batuan gunung api kuater yang terdapat sekitar 2 km di selatan pusat semburan, dan dijumpai juga adanya aktivitas gunung api. Nah, sebenarnya di wilayah Porong sendiri ditempati oleh 3 jenis batuan yang berbeda. Wilayah utara ini ditutupi oleh batuan aluvial sungai, yakni batu-batuan lepas yang merupakan produk melalui mekanisme pengendapan sungai. Kemudian wilayah selatan didominasi oleh batuan gunung api atau vulkanik berumur kuarter atas yang terdiri dari breksi gunung api, lava, tuff, breksi tufahan, aglomerat, dan lahar. Semua produk vulkanik ini membentuk morfologi tinggian yang dikenal dengan nama gunung penanggungan. Di dalam dominasi batuan vulkanik berumur kuarter atas tersebut terdapat juga batuan vulkanik berumur kuarter bawah, yakni di sebelah timur Gunung Gajah Mungkur. Selanjutnya itu kondisi geodinamika. Peristiwa keluarnya material bawah permukaan secara besar-besaran dalam waktu yang lama menyebabkan kondisi batuan di bawah permukaan mengalami perubahan sifat, yaitu berkurangnya rapat massa formasi batuan sumber material. Terus apa sih yang nyebabin kalau misalnya batuan itu berkurang kerapatannya? Hal ini akan mempengaruhi dengan meningkatkan kerentanan formasi untuk terjadi penurunan tanah. Nah, sehingga ketika tanah turun akan kemungkinan terjadinya retaknya pada jalan atau ambles. Amblesan ini memiliki tingkat penurunan bervariasi sesuai jarak terhadap pusat semburan. Nah, di pusat semburan sendiri, amblesan mencapai 20 cm per hari. Namun pernah terjadi sampai hingga 300 cm. Di samping itu, rumah-rumah dengan radius 1000 meter mengalami proses ambles yang mengarah ke pusat semburan, dan juga tanggul pengaman lumpur yang dibangun. Amblesan ini masih terus berlangsung dan memberikan dampak luas bagi wilayah setempat. Nah, pada awalnya ini masyarakat sekitar berpikir bahwa semburan tersebut merupakan kondisi biasa dari sebuah pelepasan tekanan dari bawah permukaannya biasa terjadi di daerah batuan yang mengandung hidrokarbon. Sehingga pada waktu itu dibuat konsep penanganan dengan memberi jalan sebanyak-banyaknya untuk pelepasan tekanan tersebut. Konsep ini diterapkan dengan melakukan pengeboran pelepasan tekanan dari beberapa titik di sekitar pusat semburan. Tetapi ternyata konsep ini tidak berhasil. Justru amblesannya malah parah dan terjadi pergeseran horizontal dari formasi batuan. Nah, pergeseran ini menyebabkan patahnya pipa pengeboran pelepasan tekanan. Bahkan pengeboran pelepasan tekanan ini dicoba 2 kali, namun keduanya tetap tidak berhasil. Berikut merupakan peta risiko secondary hazard pasca bencana lumpur di Kabupaten Sidoarjo. Yang titik-titik merah ini merupakan area pencemaran air dan tanah, yang biru merupakan area pencemaran udara, yang kuning merupakan arus amblesan tanah, yang hitam merupakan perubahan mata pencarian. Nah, selain ketiga kondisi tersebut sebenarnya ada fenomena geologi lainnya, yaitu terjadi deformasi geologi.
Jadi ini terjadi pergerakan formasi batuan secara lateral dan horizontal. Nah, dampaknya akan terjadi retakan di permukaan yang kemudian diikuti oleh tembusan gas dan air dari dalam maupun luar. Sehingga adanya ini menyebabkan jalannya menjadi retak dan ambles. Di bawah itu merupakan contoh gambar di sekitar Lumpur Lapindo. Jadi yang hijau ini merupakan tanggulnya. Ini adalah jalan di depan tanggul pusat semburan. Nah, berdasarkan analisis data GPS, terlihat kejadian gerakan vertikal dan horizontal yang besar dan arahnya bervariasi. Akan tetapi secara umum gerakan horizontal memusat ke arah semburan utama. Sedangkan hasil analisis interferogram menggunakan data pulsar menunjukkan bahwa di sekitar semburan terdapat gejala amblesan. Sedangkan untuk analisis dan daerah rentang terhadap amblesan mencakup seluas 6,3 km meliputi Kecamatan Tanggulangin, yaitu Desa Kenubendo, untuk Kecamatan Porong yaitu Desa Sirik, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi, serta Desa Ranokenongo. Sedangkan untuk Kecamatan Jambon yaitu Desa Pecarakan dan Desa Besuki. Sebenarnya terjadinya lumpur lapindo ini terdapat dasar hukum untuk penanggulangan adanya bencana lapindo ini. Nah, Indonesia sendiri telah mengatur kebijakan mengenai penanggulangan bencana ada 6, yaitu pertama ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 dan Ayat 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Nah, kebijakan penataan ruang. Proses awal dalam kebijakan penataan ruang berbasis mitigasi bencana dilakukan dengan penetapan kawasan rawan bencana, khususnya menganalisis sifat, karakteristik, dan kondisi lingkungan suatu kawasan. Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkan beberapa strategi. Yang pertama, pemetaan daerah rawan bencana. Yang kedua, pemantauan tingkat kerawanan secara dini di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana. Yang ketiga, penyebaran informasi kawasan rawan bencana. Yang keempat, sosialisasi dan penyuluhan. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan tentang tata cara pengungsian dan penyelamatan. Yang keenam, peringatan dini secara kontinu di suatu daerah rawan bencana. Nah, berkaitan dengan peristiwa semburan lumpur yang terjadi pada saat itu, sebenarnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo membagi kawasan bencana menjadi 3 zona tipologi dengan tujuan untuk memetakan tingkat seberapa jauh sih dampak semburan lumpur panas ke daerah yang ada di sekitarnya. Jadi, 3 zona tipologi tersebut adalah yang pertama, zona bencana lumpur yang radius kawasannya dari pusat lumpur sejauh 0 sampai 1,5 km. Yang kedua, zona rawan bencana lumpur yang radius kawasannya adalah pusat lumpur sejauh 1,5 sampai 3 km. Ini ketiga, zona pengaruh bencana lumpur yang radius kawasannya dari pusat lumpur sejauh 3 sampai 5 km dengan sumber revisi EDTRK Profil Kecamatan Porong tahun 2009. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik dari segi penyampaian maupun dari segi penulisan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.